Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi, untuk topik kali ini masih lagi musim sepak bola ataupun musim perlawanan sepak bola ya. Saya sangat tertarik tentang perkembangan sepak bola yang berlaku di Indonesia. Nah, apabila saya melihat penampilan pasukan timnas Indonesia Under 23 di Piala Asia baru-baru ini guys, mereka menampilkan satu aksi yang cukup menarik. Dan di situ saya lihat ya, pemain-pemain timnas Indonesia, ada pemain keturunan, ada pemain lokal, dan dengan gabungan pemain lokal dan keturunan ini, saya lihat di situ ada satu kekuatan ya yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong. Nah, Indonesia yang saya lihat mereka sangat serius ya memperkuatkan tim mereka, dan baik tim senior ataupun U23 ini, kedua-dua tim ini sentiasa menampilkan satu aksi yang cukup baik. Nah guys, untuk bulan Juni ini timnas Indonesia akan menghadapi dua tim ya, yaitu tim Irak dan juga tim Filipina. Jadi ini adalah kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk 2026. Nah, untuk penampilan pasukan timnas Indonesia, tim senior ini, saya lihat di situ pemain-pemain keturunan mereka cukup luar biasa ya. Bagaimana sifat ataupun sikap rasa nasionalisme mereka terhadap Indonesia itu cukup tinggi. Nah, bagi menghadapi dua tim yang bakal akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada bulan Juni ini, ada satu sosok yang akan bergabung dengan timnas Indonesia guys, yaitu kiper naturalisasi yang pernah lawan Lionel Messi, yaitu Martin Paes. Guys, kalau dilihat di sini dia merupakan seorang kiper, tapi bila melihat kiper yang sedia ada nih, tidak kurang juga hebatnya guys, yaitu Hernando Ari. Penampilannya saat berlaga di Piala Asia baru-baru ini memang keren, memang terbaik guys, dan dia telah banyak menyelamatkan bola ya. Dan penampilan timnas Indonesia pada Piala Asia baru-baru ini melawan Qatar, melawan dengan timnas dari Jordan, tim dari Australia dan Korea Selatan, penampilan Hernando Ari cukup mantap. Nah, ini sudah mantap, ditambah kasih mantap lagi dengan dihadirkan seorang kiper naturalisasi yang pernah lawan Lionel Messi guys. Jadi siapakah beliau dan bagaimanakah sejarah permainannya sebelum ini? Kita saksi dulu di sini. Dikabarkan kiper yang akan dinaturalisasi ini sudah tiba di Jakarta. Jadi apapun kita semak dulu profilnya, bagaimana profil kiper yang bernama Martin Paes ini. Dengar kabar dia sudah angkat sumpah. Guys, sebenarnya inilah satu perkara yang menarik untuk timnas Indonesia nih. Mereka betul-betul ya, PSSI cukup teliti, cukup bekerja sama ya untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia ini. Ini adalah usaha Erick Thohir, saya lihat ya. Bagaimana usahanya untuk mendatangkan, mencari pemain-pemain keturunan ini untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia saat ini. Apapun guys, kita lihat dulu di sini. Saya pun ingin mengetahui profil Martin Paes ini sejauh mana pengalamannya dan apa kelebihan yang apa kelebihan Martin Paes ini pada sepak bola. Jadi apapun kita semak dulu profil Martin Paes, kiper naturalisasi yang pernah lawan Lionel Messi guys. Argentina, tim nomor 1 dunia ataupun ranking pertama dunia ketika berlaga sebelum ini ya. Dan timnas Argentina ini juga pernah timnas Indonesia buat perlawanan persahabatan. Jadi itu satu untuk mengasah mental pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi apapun kita tengok dulu sini bagaimana profil Martin Paes, yang mana kiper naturalisasi yang pernah lawan dengan Lionel Messi. Apapun
Langsung kita semak dalam klip video ini. Jom! Perebutan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia dipastikan bakal lebih ketat. Sebab PSSI berhasil membantu Martin Paes pindah menjadi warga negara Indonesia alias naturalisasi. Wah. Kabar itu mencuat usai Instagram Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta mengunggah video wawancara dengan Martin Paes pada Selasa 30 April 2024 lengkap dengan jas tinggi ya, dan guys. usai Tinggi menjalani Martin sumpah Paes nih. kewarganegaraan. Lantas, siapa sebenarnya Martin Paes dan sehebat apa pemain kelahiran Belanda ini? Oh, dari Belanda Martin juga. lahir pada 14 Mei 1998 di Nijmegen, Belanda. Darah Oke. Indonesia Martin didapatkan dari sang nenek yang lahir di Kecamatan Pare, Kediri pada saat Indonesia belum merdeka dan masih bernama Hindia Belanda. Oh, Martin lulus dari neneknya. Akademi NEC Nijmegen dan bergabung dengan Timnas U21 FC Utrecht pada tahun 2018. Dari 2019 hingga 2022, Martin telah memperkuat tim utama FC Utrecht dan akhirnya pada Juli 2022, klub Amerika FC Dallas meminangnya menjadi pemain tetap. Oh. Kiper dengan tinggi 191 cm ini pernah menghadapi tinggi, guys. Lionel Messi pada babak 16 besar League Cup 2023. Lionel Saat Messi itu ya FC Dallas kalah dihadapinya. dramatis dari Inter Miami dengan skor 5-3. Sejatinya, FC Dallas hampir saja memperoleh kemenangan. Namun gol sepakan bebas Lionel Messi pada menit ke-85 membuyarkan segalanya. Adapun PSSI selaku induk sepak bola Indonesia harus segera menuntaskan segala persyaratan Martin dalam waktu sebulan. Lantaran Timnas akan bertanding dalam ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. zona Asia pada Juni 2024. Itu yang bakal akan dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia ya pada bulan Juni ini menentang Timnas dari Filipina dan juga Irak. Jadi kalau dilihat ya, apa yang saya dapat melalui pembacaan, melalui pencarian ya, Martin Paes ini sudah resmi jadi WNI ya, dan Erick Thohir yang sendiri konfirmasi ya. Jadi ini yang bakal akan memperkuatkan Timnas Indonesia untuk menghadapi dua tim untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk tahun 2026. Nah, jadi guys, apa yang saya teruja dan juga saya rasa tertarik dengan keadaan dan juga perubahan serta komitmen ya Timnas Indonesia demi untuk memperkuatkan timnya itu, inilah salah satu usaha yang saya lihat apabila mencari pemain-pemain berketurunan Indonesia yang bermain di Liga Eropa ya. Mereka gabungkan pada Timnas Indonesia itu dan dibentuk, dan juga inilah yang bakal akan menghadapi tim-tim lawan ke masa depan ini. Yang saya lihatlah begitu. Dan apa yang menakjubkan juga, inilah keupayaan Pak Erick Thohir ya. Dia ini selaku Ketua Umum PSSI, dan juga kelebihan yang saya lihat pada Pak Erick Thohir nih, dia ini mantan mantan ketua ataupun nomor 1 pada Inter Milan sebelum ini. Nah, jadi ini satu magnet baginya juga untuk berhubung dengan klub-klub sepak bola yang berada di luar negara. Nah, bila melihat bagaimana momentum pasukan Timnas Indonesia saat ini, inilah yang mengundang banyak pujian ya terhadap perkembangan Timnas Indonesia saat ini, baik dari tim senior maupun U23 ini. Kalau senior, memang mereka cukup mantap dari segi bagaimana Coach Sintayong menyerapkan skema yang dia bentuk tuh untuk Timnas Indonesia untuk label senior. Nah, jadi inilah yang bakal akan menghadapi ya Timnas dari Irak dan juga Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ini. Nah, jadi apapun ini satu info yang menarik, dan tim lain juga harus berhati-hati sebab selain daripada Hernando, ini Martin Paes ini pernah menangkap bola ataupun berhadapan
dengan Lionel Messi guys. Jadi pengalamannya itu cukup berharga dan dengan dia punya keadaan fizikal yang begitu cukup tinggi, jadi untuk mempertahankan gawang timnas Indonesia, saya rasa untuk perlawanan-perlawanan selepas ini, untuk pertahanan sistem pertahanan timnas Indonesia lebih kuat lagi. Itu yang saya lihat untuk timnas Indonesia. Jadi menarik ya untuk musim saat ini apabila perkembangan yang berlaku pada timnas Indonesia itu menjadi satu kebangkitan ya bagi timnas Indonesia, dan saat ini begitu ramai tim-tim lain yang begitu rasa menjadi perhatian bagi timnas Indonesia. Jadi inilah usaha yang begitu keras yang dilakukan saya lihat oleh Pak Erick Thohir. Jadi sekiranya ingin menjadi sebuah tim itu kuat seperti mana yang dilakukan oleh timnas Indonesia, yang pertama dari segi pemerintahnya harus ada dokongan dan juga sokongan yang padu terhadap tim. Yang kedua dari segi ketua umum ya, mana-mana tim lah, tapi apa yang telah berlaku timnas Indonesia, ketua umumnya betul-betul serius, betul-betul komitmennya terhadap sepak bola. Dia memberi dokongan dan juga sokongan yang padu. Setiap kali perlawanan memang pemerintah, apatah lagi jika bermain di Indonesia sendiri, pemerintah sendiri turun padang melihat, menyaksikan, memberi dokongan. Jadi ketua umum, pemerintah dan juga pelatih. Pelatih Coach Sintayong nih salah satu pelatih yang disegani ya, karena beliau juga pernah membawa tim Korea Selatan suatu ketika dulu sampai ke Piala Dunia. Jadi saat ini dia membela timnas Indonesia, dia membentuk timnas Indonesia, dan ini merupakan satu kredit bagi timnas Indonesia karena memiliki seorang coach yang betul-betul memahami kehendak PSSI dan juga menepati kehendak penggemar sepak bola yang terdapat di Indonesia. Nah, apapun kita nantikan perlawanan, timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan juga akan menghadapi Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Jadi dengan kehadiran Martin nih, sama-sama kita saksikan bagaimana dia mempertahankan gawang daripada dibolosi oleh pihak lawan ya. Jadi itu saja, semoga timnas Indonesia selepas ini dapat melakukan yang lebih baik lagi untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.